Halo guys, selamat datang kembali di channel Beberin Film. Kali ini kita akan beberin sebuah film di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada seorang manusia untuk menjadi Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Apakah si manusia ini akan menggunakan kekuatan Tuhan untuk hal-hal baik atau justru sebaliknya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Biar makin semangat aku guys ngebeberin film yang lain. Oke? Judul film ini adalah Bruce Almighty yang dirilis tahun 2003 oleh Universal Studios dan diperankan oleh aktor terkenal Jim Carrey sebagai Bruce dan aktor kawakan Morgan Freeman sebagai Tuhan. Oke, tanpa banyak bacot lagi guys, let's check it out. Bruce Nolan adalah seorang reporter lapangan, selalu merasa sial, dan dia juga merasa bahwa Tuhan membencinya karena pekerjaannya hanya sebagai reporter biasa. Dan dia sangat ingin menjadi reporter yang terkenal dan berada di studio seperti rekan-rekannya. Menurutnya, pekerjaan ini sangat membosankan dan memalukan. Dia sama sekali tidak menikmatinya. Tetapi sebenarnya dia tidak sadar kalau orang lain menganggapnya lucu dan menghibur. Setiap hari dia tinggal bersama kekasihnya bernama Grace Connelly yang diperankan oleh artis cantik Jennifer Aniston. Mereka begitu kompak dan saling mendukung satu sama lain. Setiap pagi, Grace selalu membangunkannya untuk segera pergi bekerja. Tetapi dia selalu malas-malasan karena memang dia tidak menyukai pekerjaannya. Pagi itu di berita olahraga, tim kesayangannya kalah dan dia mengiyakan hal itu. Karena dia pikir semua yang berkaitan dengannya, termasuk tim favoritnya, pasti senasib dengan dia, yaitu selalu kalah dan sial. Anjingnya yang bernama Sam selalu pipis di sofa. Ini membuatnya kesal setiap hal ini terjadi dan akan membawa Sam keluar untuk pipis di halaman. Hari itu ada rapat penting. Rapat penilaian tentang berita siapa yang akan ditampilkan. Berita Bruce atau saingannya. Dan karena malas-malasan bangun pagi tadi, dia terlambat dengan alasan lalu lintas yang padat dan seperti biasa mengumpat. Rapat pun dimulai tanpa Bruce. Yang membuat Bruce heran, ada gelandangan yang selalu memberi petunjuk lewat tulisan di kertas, namun Bruce tak pernah menyadarinya. Di dalam ruang rapat, Evan Baxter, saingan terberat Bruce, mulai mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa berita yang disampaikan Bruce tidak sebaik berita miliknya, karena memang keputusan rapat hari itu akan menampilkan berita yang dikumpulkan oleh Evan Baxter. Usai rapat, Bruce mencoba membujuk atasannya Jack agar dia diberi kesempatan meningkatkan karir jurnalistiknya dan dia diberi kesempatan untuk membawakan siaran langsung ulang tahun salah satu kapal terkenal Made of Mist yang ke-156 tahun yang biasanya dibawakan oleh saingannya Evan Baxter. Bruce pun sangat senang dan dengan bangganya menelepon Grace sebelum siaran langsung dimulai. Namun ketika tepat sebelum gilirannya siaran, studio malah mengumumkan bahwa jurnalis senior bernama Pete Feynman akan pensiun dan digantikan oleh Evan Baxter. Lagi-lagi Bruce tidak beruntung. Dia kesal dan malah merusak siaran langsung pertamanya saking jengkelnya. Dia pun dipecat dengan tidak hormat dan dicampakkan ke luar gedung. Di luar gedung, persis di dekatnya, gelandangan yang sering dilihatnya sedang diganggu oleh geng usil. Dia pun mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Lagi-lagi sial. Dan babak belur. Pesan aneh pun muncul dari gelandangan ini yang bertuliskan, hidup itu adil. Adil? Tanya Bruce. Tanda dia tidak setuju dengan kalimat itu. Di rumah, Grace coba memberi masukan dan menguatkan Bruce. Tapi karena Bruce sedang sensi, Bruce malah tersinggung dengan kata-kata Grace dan meninggalkan rumah. Bruce yang putus asa mencoba meminta petunjuk kepada Tuhan. Tetapi karena Bruce memang tak pernah memperhatikan hal lain selain dirinya, dia pun menabrak tiang dan untungnya dahinya tidak bengkak sebesar bakpao. Mobil pun penyok. Bruce kesal dan mulai mengumpat dan menghujat Tuhan. Tuhan sebenarnya menjawab permintaan Bruce dengan memberi nomor telepon melalui pagernya. Hanya saja Bruce belum menyadarinya. Paginya Tuhan tetap menghubunginya lewat pager,
Tetapi Bruce malah membuang pagernya ke tengah jalan dan hancur ditabrak mobil. Lagi-lagi Sam pipis di sofa. Setelah membawa Sam keluar, ternyata tak disengaja dia melihat pagernya di tengah jalan masih menyala dan nomor telepon yang sama tetap ada. Dia pun menghubungi nomor itu dan disuruh datang ke sebuah gedung. Di sini dia bertemu dengan Tuhan yang menyamar menjadi tukang pel, teknisi listrik, dan sekaligus sebagai pemilik gedung. Ternyata Tuhan mempunyai catatan lengkap tentang semua keluhan, ocehan, dan umpatan Bruce dalam file arsip yang sangat panjang. Bruce tidak percaya kalau pria yang berbaju putih itu adalah Tuhan, dan Tuhan menawarkan Bruce untuk mengerjakan pekerjaannya, yaitu menjadi Tuhan. Bruce pun pergi begitu saja tanpa pamit. Awalnya dia sangat tercengang dengan kekuatan yang dia miliki setelah menjadi Tuhan. Setelah sadar, bukannya melakukan hal-hal penting, malah dia menggunakannya untuk pamer, seperti membelah sup tomat menjadi dua, membocorkan saluran air, ngerjain wanita yang sedang lewat, mencuri pakaian dari butik, balas dendam ke anggota geng yang pernah memukulnya, menarik bulan supaya kelihatan lebih besar. Bahkan dia bisa memerintahkan Sam supaya tidak pipis lagi di sofa. Mulailah Bruce mendengarkan bisikan-bisikan di telinganya yang sangat banyak dan mengganggu. Keegoisan lain yang dia lakukan adalah mengubah mobilnya menjadi mobil sport, menggeser lusinan mobil yang menghalanginya, balas dendam ke reporter lain yang mengolok-oloknya dengan cara menjebak mereka dengan barang haram. Dan selalu berada duluan di TKP tentang berita-berita yang heboh. Hal ini membuatnya diterima kembali bekerja dan diulu-ulukan oleh rekan-rekannya di kantor. Semakin hari, Bruce semakin tamak. Dia bahkan dengan sengaja menjatuhkan meteor agar dia mendapatkan berita yang paling heboh selama karirnya. Balas dendam yang sudah lama ia inginkan pun terjadi. Dia menghancurkan karir Evan Baxter dengan mengubah suara Evan menjadi cempreng seperti kartun dan merasa seperti orang bodoh ketika siaran langsung di studio. Hal ini membuat Evan menjadi sangat malu. Ketika dia berkencan dengan Grace, suara bisikan di telinganya pun semakin banyak dan keras. Dan dia berteriak dan membuat Grace menjadi malu. Ketika ia pergi ke belakang dan berteriak agar tidak diganggu oleh suara-suara itu, saat itu juga Tuhan mengajaknya ke puncak gunung Everest dan menjelaskan bahwa suara-suara itu adalah doa-doa yang belum ditanggapinya. Dan itu pun masih seputar kota Buffalo tempat dia tinggal. Dia pun menciptakan aplikasi penjawab doa di komputernya, agar semua doa langsung masuk ke sistem sehingga tidak mengganggu telinganya lagi. Jumlah doa yang dia dapat untuk pertama kali setelah menjadi Tuhan adalah sebanyak 1,5 juta doa yang belum dibaca. Gile ya guys, capek juga jadi Tuhan. Setelah membalas banyak doa, bukannya makin berkurang, malah doa menjadi sebanyak 3 juta doa. Karena ingin instan, Bruce menjawab semua doa dengan mengabulkannya. Malam harinya, Bruce mengadakan pesta atas keberhasilannya sebagai reporter terkenal dan menelepon Grace agar hadir malam itu. Tetapi Susan, rekan Bruce, malah menjadi suka padanya, mencium Bruce, dan Grace pun memergoki mereka sedang berpelukan. Grace sangat kecewa dan pergi. Mereka pun bertengkar hebat. Keesokan harinya Bruce mengunjungi Grace di tempat dia mengajar. Bruce mencoba menggunakan kekuatannya agar Grace mencintainya lagi, tetapi tidak berhasil karena cinta adalah kehendak bebas. Ternyata meteor yang dijatuhkan Bruce minggu lalu membuat jaringan listrik kota menjadi rusak dan mengacaukan siaran langsungnya di studio. Listrik selalu padam. Dan yang lebih parah lagi, ternyata doa-doa yang dikabulkannya adalah doa-doa supaya orang menang lotre. Dan karena semua menang, setiap orang hanya mendapat $17. Dan semua doa yang dikabulkan Bruce menciptakan kekacauan di seluruh kota. Lagi-lagi pesan dari si gelandang muncul yang mengatakan kerajaanmu sudah dekat.
Bruce pun tidak tahan lagi dan berteriak, "Tuhan!" Dia sadar bahwa menjadi Tuhan tidaklah semudah yang dia bayangkan, dan dia menyerah menjadi Tuhan. Setelah menyadarkan Bruce, Tuhan pun pergi meninggalkannya dan percaya bahwa Bruce bisa mengatasi semua masalahnya tanpa kekuatan supranatural. Bruce sadar dan mulai melakukan kebaikan-kebaikan kecil dan tidak menjawab semua doa dengan sembarangan. Meminta maaf kepada Baxter, melatih Sam supaya nggak pipis sembarangan lagi. Tiba-tiba kakak Grace yaitu Debbie datang dan ingin mengambil semua barang-barang milik Grace dari rumahnya dan menyampaikan bahwa Grace berdoa setiap malam untuk Bruce. Malamnya Bruce ingin menyelidiki apa saja doa Grace. Ternyata isinya hanya mendoakan agar Bruce bahagia. Pada saat Bruce sedang membaca semua doa Grace, ternyata saat itu juga Grace sedang berdoa di rumah kakaknya. Dengan sekejap mata Bruce berada di luar jendela dan mendengar Grace sedang berdoa. Grace meminta kepada Tuhan supaya Grace bisa melupakan Bruce selamanya. Dengan perasaan yang hancur, Bruce berjalan di tengah jalan tol dan mati ditabrak truk. Dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bertanya apa keinginannya. Ia meminta agar Grace hidup bahagia. Ternyata Tuhan ingin Grace berbahagia bersama Bruce dan Tuhan menghidupkannya kembali. Grace datang ke rumah sakit dan menerima Bruce kembali karena memang dia sangat mencintai Bruce. Di akhir film, Bruce kembali bekerja sebagai reporter lapangan dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Semua orang pun kembali terhibur karena Bruce. Pesan terakhir, kiamat sudah berakhir. Siapa ya sebenarnya gelandangan ini? Kok dia selalu ada di mana-mana? Penasaran? Kalau aku sih enggak, karena udah nonton. Terima kasih ya guys, udah setia menonton sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan jejak. Bye-bye.